Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kan memimpin, walau tidak lama, hanya 2,5 tahun kurang lebih. Setelah Rasul wafat tahun 11 Hijriah, Abu Bakar memimpin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disebutkan karena lihat ini, sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa mulia, didikan Nabi itu, begitu Rasul wafat, ya yang ngurus negara ya mereka itu. Jadi bagi-bagi antar mereka. Jadi sebenarnya bagi-bagi kekuasaan itu dari dulu juga terjadi di sahabat. Jadi tapi ada bedanya. Kalau yang dulu para sahabat itu adalah bagi-bagi tugas dan tanggung jawab. Kalau hari ini istilah bagi kekuasaan itu bagi-bagi kue. Itu bedanya. Bagi-bagi proyek itu bedanya. Oh dulu enggak, Pak. Dulu itu mereka bagi-bagi kekuasaan itu artinya bagi-bagi tanggung jawab. Maka ketika Abu Bakar naik jadi khalifah, orang terbaik setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya memilih sahabat-sahabat terbaik yang didikan Rasul itu. Nah Umar posisinya adalah diposisikan dengan posisi yang tepat. Dan ini memang kelebihan para sahabat ini belajar ke Rasul tentang ketepatan memilih orang. Dan mereka tidak kompromi sama sekali dalam memilih pemimpin itu. Ya, karena kita pakai deal-dealan itu yang rumit. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengangkat umpamanya sahabat mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah itu oleh Nabi Muhammad disebut sebagai amin hadhil ummah. Orang paling amanah di umat ini itu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah sekali disebut orang paling amanah. Jabatan apa yang paling pas untuk beliau? Kalau orang paling amanah itu paling pas jabatan apa? Urusan keuangan. Makanya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, Abu Ubaidah diangkat sebagai kementerian keuangan kalau hari ini. Kekayaan negara, keuangan. Karena amin hadhil ummah, orang paling amanah kata Nabi. Maka posisinya harus di situ. Kalau Umar apa posisinya? Umar radhiyallahu anhu oleh Nabi itu berkali-kali Nabi menyebut tentang betapa istimewanya ilmu Umar. Kalau orang ilmunya tinggi, jabatannya apa posisinya? Ada yang tahu? Kalau orang ilmunya paling tinggi dalam Islam, ilmu syar'inya tinggi sekali, posisinya apa? Hah? Pasti antum nggak kebayang. Apa? Ini saking rusaknya zaman ini, Pak. Antum mungkin tahu, saking rusaknya zaman ini sampai nggak kebayang. Orang kalau ilmu syar'inya tinggi sekali, di mana posisi jabatan kalau dia menjabat di negara? Hah? Nah. Iya kan? Antum nggak tahu betapa rusaknya negeri hari ini tuh di dunia. Saking karena itu nggak ada tempatnya hari ini. Umar karena sepanjang sejarah Islam, orang dengan ilmu yang tinggi itu oleh negara pasti diminta untuk menjadi qadhi. Qadhi itu hakim. Hakim itu bukan kuliah lulus kemudian jadi hakim. Nggak gitu kalau dalam Islam, Pak. Nggak begitu. Makanya kenapa rusak? Keadilan rusak. Gitu. Wong akhirnya sekarang hakim menghakimi hakim. Kenapa rusak? Kan tadi, Pak. Bukan orang lulus kuliah kemudian habis itu jadi hakim. Nggak begitu. Dalam Islam itu nggak begitu. Makanya dulu negara kalau ada orang pintar betul, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, itu mesti diuber-uber negara untuk jadi qadhi. Pilihannya nanti ulama ada yang mau, ada yang nggak mau. Ada yang wah saya nggak berani saya. Itu kerjaan berat. Gitu. Sampai begitu. Sampai negara memaksa, ada yang dipaksa. Sampai ada yang nggak mau dihukum oleh negara, harus mau sampai dihukum, Pak. Antum pernah lihat begitu? Ada zaman kayak gitu pernah? Orang dikasih jabatan, nggak mau, dipaksa sampai dihukum supaya mau jadi pejabat. Ada yang gitu di negara ini ada? Di mana adanya? Atau orang-orang rakus dengan kepemimpinan hari itu? Rusak, Pak. Antum lihat zaman ini. Dan zaman itu bisa kembali asal anak-anak muda kita ini dididik dengan cara benar, Pak. Kembali zamannya.
Jangan kayak saya, kayak bapak ibu yang begini belajar. Jangan. Anak-anak ini harus belajar dengan cara beda. Kalau sama ya kayak kita ini zaman nasibnya kayak gini. Nggak berubah, Pak. Ya kita coba zaman kita nih. Begini. Mereka harus didik dengan cara yang berbeda. Mengubah zaman itu. Posisi Umar sebagai hakim tertinggi. Di kita jadi kayak Mahkamah Agung itu. Nanti ada jabatan dimulai di masa alim besar murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, yang dikenal orang pertama yang memiliki jabatan namanya Qadhi Qudah. Qadhi Qudah itu hari ini kurang lebih posisinya seperti komisi yudisial. Jadi dia menghakimi para hakim. Kalau ada masalah atau lihat keputusan-keputusan hakim. Nah, untuk itulah ketika Umar radhiyallahu anhu posisinya posisi itu di posisi sebagai posisi ahli ilmu. Ada kisah yang menarik diriwayatkan. Diangkat, Umar kamu posisinya hakim. Gitu. Itu bagi-bagi itu. Jadi memang yang paling top itu masyarakat kalau kepemimpinan ini dibagi sesama teman-teman ngaji. Itu kan teman ngaji bareng sama Rasul dulu. Abu Bakar ya duduk sama Umar, ya duduk sama Abu Beda, duduk begitu. Nah dibagi-bagilah, silakan dibagi. Karena harus dibagilah. Kalau mau sendiri nggak mungkin. Dibagi tetapi kepada sesama teman ngaji. Nah itu baru top itu, Pak. Selama itu belum ya belum. 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 Kalau ukurannya belum itu belum. Tentu orang berkualitas. Harus orang berkualitas. Karena tidak semua teman ngaji layak. Itu mereka tahu. Nah, Umar menjabat setahun lamanya waktu itu. Maksud saya setahun itu. Sejak dia diangkat. Setahun berikutnya. Umar mengajukan pengunduran diri. Mundur dari jabatan. Ada jadi pengunduran diri. Tapi zaman terbaik itu mundur itu tidak kayak hari ini mundur, Pak. Nggak kayak hari ini mundur. Mundur itu terjadi berkali-kali di zaman terbaik itu. Di antaranya Umar ini mundur. Antum nanti lihat kan, bahkan pemimpin tertinggi mundur, yaitu Hasan putra Ali radhiyallahu anhu majma'in. Mundur dari jabatan tertinggi sebagai khalifah. Tapi beda mundurnya. Mundurnya bukan karena masalah, enggak ada masalah. Kenapa Umar mundur? Datang ke Abu Bakar, saya mundur dari jabatan ini. Kata Umar, kata Khalifah Abu Bakar, amin masyaqqatin ya ibn Khattab. Apa karena sulit pekerjaan ini wahai Umar bin Khattab? Kata Umar, lah, enggak lah, dia orang berilmu, Bang. Nah, ini pas kalau buat saya enggak masalah. Tapi saya ini sudah setahun menjabat di sini. Tidak ada satu kasus pun yang masuk ke saya. Antum cari, Pak, di negeri mana ibu kota nggak punya kasus? Wallahi, Pak, wallahi. Zaman ini bukan zaman mimpi di negeri antah berantah, ini kembali. Kalau anak-anak ini kita didik dengan cara benar. Umar bilang saya nggak punya kasus. Dan antum perlu paham ya, kalau antum buka ada buku bagus, buku Sirah Nabawiyah, bukunya Dr. Akram D. Al-Umari, As-Sirah Nabawiyah Sahihah. Di situ juga diungkap. Buku yang satu lagi, Asrul Khilafah Rashidah. Ada beliau punya buku Sirah Nabawiyah Sahihah, ada punya buku nama Asrul Risal Khilafah Rashidah. Itu beliau sampaikan, bukan cuma Umar, Pak. Bahkan sahabat di posisi kayak Umar di tempat lain sekian lama nggak ada masalah duduk. Mana ada pengadilan tanpa masalah hari ini? Apa ada gitu hakim nganggur? Aku nganggur saya, Pak. Nggak ada tumpukan berkas di meja saya. Yang ada hakim kekurangan. Saking banyaknya masalah. Ini bukan sebuah kebetulan. Apa kalimat Umar? Lihat kalimat Umar, Pak. Lihat. Ini potret masyarakat loh. Bahwa masyarakat itu kalau dengan Islam memang bukan tidak ada masalah. Masalah ada, tapi sangat minim. Masyarakat tanpa Islam itu semua masalah. Urusan ini aja bertikai, urusan ini berantem, urusan ini masuk pengadilan. Tetangga depan belakang pengadilan bareng-bareng. Kok begitu? Wong satu kamar aja masuk pengadilan mulu. Masyarakat apa ini?
Akhirnya kasihan pengadilan agama di negeri ini, Pak. Sampai dikenalnya, saya punya teman hakim di pengadilan agama. Sampai kalimatnya gitu. Ini pengadilan agama ini jadi pengadilan perceraian. Kan urusan agama banyak, bukan? Tapi perceraian mulai diurusi. Padahal Quran menyebut pernikahan itu sebagai mitsaqon ghalidha. Tali yang sangat kuat. Tali kuat antum tahu, tali kuat. Gak bisa antum gunting gak putus, antum pukul dia gak putus, antum bakar dia gak kebakar. Itu tali pernikahan yang dimau oleh Quran. Tapi karena bukan Islam yang dijadikan literaturnya, maka akhirnya kayak tali rapia, Pak. Gak usah digunting gitu, Pak. Kesenggol aja putus. Itu pernikahan yang terjadi hari ini. Itu harus koreksi serius, Pak. Koreksi serius sekali. Umar begitu mundurkan diri, dia berkata pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Umar, saya pikir wajar. Wajar. Kenapa tidak ada kasus masuk ke saya? Ini adalah masyarakat yang hubungan sesama mereka adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mereka tahu kewajiban sehingga tidak mengambil mereka tahu kewajiban sehingga mereka tidak mengabaikannya, dan mereka tahu hak mereka sehingga tidak mengambil melebihi haknya. Apa sih membuat kita bertikai, Pak? Yang membuat kita bertikai itu kewajiban tidak dijalankan, mengambil hak lebih dari haknya. Kan itu. Kalau ternyata ada yang kurang pas, kita saling menasihati, salah antum, nggak boleh begitu, jangan lakukan. Tawasau bil haq. Umar jelas sampaikan, karena ini masyarakatnya. Makanya kemudian fafima yakhtalifuna idzan. Kalau begini keadaan masyarakatnya, atas dasar apa mereka bertikai? Antum bayangkan, Pak, masyarakat sahabat tabi'in zaman itu sampai tidak punya alasan untuk berantem. Yuk kita berantem. Alasannya apa ya kita berantem ya? Fafima yakhtalifuna idzan. Hari ini antum lihat, kita bingung nyari alasan untuk bersatu tuh bingung. Apa yang buat kita bersatu ini apa ya? Antum lihat rusaknya lihat hari ini. Kayak begini kok dilanjutkan. Umat begini nggak bisa dilanjutkan. Tak bisa dilanjutkan. Harus diubah. Diubah jalur mereka. Hari ini loh kita bingung nyari alasan. Apa alasan kita bersatu ya? Dulu mereka nggak punya alasan untuk berantem. Apa alasan kita berantem ya? Itu teman-teman Allah. Itulah potretnya.